Kumpul kumpul yuk. Nah, kali ini aku bikin ini dia lur untuk pempek atau pempek ya, atau pempek. Ini pempek udang, enak banget lur. Ini untuk tekstur rasanya itu kenyal, padat, empuk, lembut, gurih, bikin nagih. Apalagi ini dengan kuah cukanya itu yang segar banget lur, asam manis pedas, bikin nagih. Ini wajib kalian coba ya lur. Ini tuh nggak kalah seperti yang aku biasa beli ya empek-empeknya. Ini enak banget dan rekomendasi banget, bisa kalian jadikan untuk cemilan ataupun ide lauk pauk dengan nasi juga. Ini bisa banget untuk jualan, ini menjanjikan banget. Langsung aja biar kalian bisa recook di rumah ya lur. Tuh seperti ini pempeknya. Yuk langsung aja kita gaskan untuk cara membuatnya. Gaspol lur. Nah langsung aja kita sediakan untuk 3 siung bawang putih. Ini kita akan haluskan ya lur, atau boleh kalian blender atau chopper ya lur. Ini kemudian kita masukkan untuk 6-7 sendok makan dari udang ya lur. Boleh pakai udang rebon atau udang segar, boleh banget. Kalau aku pakai udang yang udah aku rebus ya. Tuh bisa kalian lihat 7 sendok makan ya lur, atau 1 mangkok atau 1 piring ya. Nah kalau kalian mau bikin banyak tinggal kali lipatkan aja untuk semua bahan-bahannya ya lur. Ini kalau kalian mau pakai ikan tenggiri boleh banget ya, karena di sini tuh langka banget ikan tenggiri, jadi aku pakai udang yang seperti ini lur. Tapi ini tetap enak banget, wajib kalian coba serius. Ini kita akan ulek sampai halus ya lur. Pastikan benar-benar halus. Boleh kalian haluskan dengan diulek seperti aku, atau boleh pakai blender atau chopper, boleh banget ya lur. Tapi dengan cara diulek ini untuk kerasa, untuk wanginya itu makin keluar, makin mantep lur, dijamin. Dan langsung aja, ini gak usah lama-lama ya lur, kita akan percepat aja. Kalau udah cukup halus langsung aja ini kita sisihkan. Lanjut untuk ke bahan selanjutnya. Ini siapkan untuk tepung terigu 1 gelas. Kita masukkan aja langsung ke dalam wajan dan kasih untuk 1 gelas juga, tapi yang besar ya lur. Air matang atau air mentah boleh banget, yang penting air bening. Ini kita kocek-kocek sampai tercampur rata, tercampur baur. Yang penting ini nggak menggerindil ya lur. Nah kalau udah, tambahkan untuk setengah sendok makan dari garam biar ada rasa gurih-gurihnya. Tambahkan juga kaldu bubuk ya lur, setengah sendok makan juga. Tambahkan untuk merica bubuk setengah sendok makan juga. Kalau suka pedas ya, kalau nggak suka pedas boleh dikurangi lagi. Nah ini tambahkan untuk ebi atau udang yang udah kita haluskan sebelumnya. Ini kita masukkan langsung, jangan lupa untuk diaduk-aduk biar tercampur rata, tercampur baur. Yang penting ini nggak sampai mengkerindil ya lur. Kalau udah kita masukkan semuanya, langsung ini dapat ke proses selanjutnya aja. Gak usah lama-lama, langsung kita akan nyalakan kompornya. Kita akan masak sampai adonan menjadi padat ya lur. Nah jangan lupa untuk diaduk-aduk biar matangnya itu paripurna dan tidak gosong tentunya ya lur. Ini Masya Allah tabarakallah, wangi banget, bener-bener wajib kalian coba ya lur. Ini langsung aja kita percepat aja untuk pengadukannya, pengentalannya ya lur. Ini kalau udah kental untuk si adonannya seperti ini, bisa kalian lihat, langsung aja matikan kompornya. Kita sedikit didinginkan ya lur. Kalau udah sedikit didinginkan atau hangat, ini kita lanjut untuk ke proses selanjutnya aja ya lur. Kita akan tambahkan untuk 1 butir telur ayam ya lur, kalau aku pakai. Dan ini bisa kalian lihat untuk telur ayamnya. Kita akan pecahkan, kita masukkan langsung ke dalam adonannya. Kita akan aduk-aduk sampai tercampur baur ya lur. Ini untuk kuningnya itu Masya Allah tabarakallah, cantik banget untuk si telurnya. Dan untuk si adonannya juga ini cantik banget ya lur. Untuk empek udang ini ini diaduk-aduk sampai tercampur rata, tercampur baur. Kalau udah, langsung kita masukkan aja untuk tepung tapioka atau tepung kanji boleh. Ini aku pakai merek Capak Tani ya lur. Ini rekomendasi banget untuk tepung tapioka untuk membuat pempek ini. Nah ini
Langsung aja kita masukkan aja untuk si tepung tapiokanya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata, campur baur. Nah, kalau udah masuk untuk si tepung tapiokanya, kita lanjut aja untuk diaduk-aduk ya lur, pakai spatula atau pakai centong juga gak masalah. Nah, adonannya itu seperti ini ya lur. Ini kalau kalian kurang tepung tapioka boleh tambahkan lagi. Ini aku pakai 1 gelas besar ya lur, yang tadi yang teh poci. Ini diaduk-aduk terus. Ini aku langsung pakai tangan ya lur untuk diulenin langsung ya, biar cepat. Ini kalau udah tercampur rata seperti ini, langsung aja langsung ke proses pencetakan ya lur, gak usah lama-lama. Langsung aja ini kita ambil untuk adonannya itu secukupnya aja di bentuk. Ini jangan lupa di kasih lubang ya, dibuat lubang seperti ini. Untuk lubangnya itu opsionalkan aja ya lur, tergantung dengan adonan yang kalian ambil. Kalau udah dilubangin, ini sediakan untuk telur yang udah dikocek ya, masukkan untuk telurnya ke dalam lubang, isi jangan sampai penuh ya. Ini kita rapatkan seperti ini bisa kalian lihat ya. Dan ini udah jadi banget. Ini untuk ukurannya itu sama persis dengan yang aku beli di online ya. Untuk bentuk dan ukurannya. Ini untuk empek-empek kapal selam ya. Kita akan cetak lagi untuk empek-empek bentuk kapal selamnya. Ini kita akan ambil untuk adonannya itu secukupnya aja. Ini kalau kalian lengket boleh ditambahkan dengan tepung atau minyak ya. Ini kita tusuk bolongin ya untuk tengahnya seperti ini tuh, bisa kalian lihat, diputar-putar, dibolong-bolong ya, digoyang-goyang jarinya. Ini aku pakai 1 jari aja ya loh, karena ukurannya cukup kecil, nggak terlalu besar. Dan langsung aja ini kalau udah bolong seperti ini, kita masukkan untuk isiannya. Untuk si telurnya ya lur. Ini untuk telurnya itu orange-nya itu cantik banget ya, Masya Allah tabarakallah. Nah, ini jangan diisi penuh ya, biar nggak ambiar. Dan dirapatkan seperti ini mudah ya. Tuh, ini udah jadi untuk pempek kapal selamnya. Ini kita akan buat untuk versi atau bentuk lainnya ya lur. Ini kita akan cetak-cetak terus sampai adonannya habis pokoknya ya lur, gak usah lama-lama. Kita ambil lagi adonan. Ini kita akan cetak, aku panjang ya lur, empek-empek lenjer ya. Nah seperti ini bisa kalian lihat ya. Untuk panjangnya seperti ini, seperti yang aku biasa beli juga. Ini untuk bentuk selanjutnya itu aku bulat-bulat ya lur. Nah seperti ini. Kalau udah bulat seperti ini, langsung aja ini kita cetak semuanya aja ya lur. Untuk bentuk dan cetakannya itu opsionalkan aja lah ya lur. Kalau aku ada yang kecil ada yang besar ya. Ini kalau udah dicetak semua, sediakan untuk air secukupnya aja dan juga minyak goreng ya lur. Ini biar gak lengket. Kita akan panaskan sampai panas ya untuk si airnya. Kalau udah panas langsung bisa dimasukkan atau dicemplungin ya lur untuk si empek-empek yang udah kita cetak, yang udah kita cetak sebelumnya ya lur. Semuanya aja, nggak usah lama-lama. Ini jangan khawatir ya, ini nggak akan bocor-bocor ya. Kalau untuk empek-empek kapal selamnya, bisa kalian lihat untuk perebusannya. Ini kita akan rebus kurang lebih selama 30 menit sampai matang pokoknya ya lur untuk isiannya. Tergantung untuk bentuk dan ukurannya ya lur. Kalau ada yang besar 30 menit udah cukup, pasti matang dengan paripurna. Nah ini kita akan masak ya lur sampai mengapung dan juga 30 menit ya, seperti yang aku bilang. Nah ini kita masukin aja semuanya. Nah sambil aku merebus untuk si empek-empeknya, ini aku akan menyapa kalian dulu di rumah karena aku sampai lupa untuk menyapa kalian. Hai dulu di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu, murah rezeki, sukses selalu. Bagi kalian yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, aku ucapkan salam kenal, salam silaturahim, semoga betah di sini. Ini kita lanjut aja untuk perebusannya udah mengapung ya lur. Ini jangan lupa untuk diaduk-aduk biar matangnya itu paripurna. Ini wangi banget lur. Nah kalau udah 30 menit langsung aja kita angkat, gak usah lama-lama ya lur. Ini kita akan angkat dan langsung ditiriskan aja sampai benar-benar tiris. Kita akan sisihkan. Kita akan buat dulu untuk bumbu kuah cukanya. Kita sediakan untuk 2 siung bawang putih dan secukupnya cabai rawit hijau ya lur.
Ini untuk bawang putihnya itu harus yang kulitnya itu warnanya pink biar aroma dan rasanya itu enak banget ya lur. Dan pastikan untuk cabai rawitnya itu yang hijau seperti yang aku bikin. Ini kalau kalian suka pedas lagi boleh tambahkan lagi untuk cabai rawitnya ya lur. Kalau aku cukup segini aja udah menggigit ya. Ini kalau udah langsung sediakan untuk asam jawa 2 gelundungan ya lur. Ini pastikan untuk asam jawanya itu yang hitam pekat ya biar eksotis warna kuah cukonya. Dan langsung aja ini kita ulek juga ya lur. Biar aroma rasanya itu keluar. Nah kalau udah seperti ini langsung aja ini kita sediakan untuk bahan selanjutnya aja ya lur. Aku akan pakai 1 gandu dari gula merah atau gula aren. Kalau ada yang warnanya hitam pekat ya, kalau nggak ada gak apa-apa. Ini kita sediakan aja untuk 1 gelas air. Dan masukkan ke dalam panci, kita nyalakan kompor, kita akan masukkan untuk gula merahnya. Kita akan masak sampai larut dan cukup mendidih. Nah, ini kita akan aduk-aduk. Kalau udah cukup mendidih, masukkan untuk bumbu yang udah kita haluskan ya lur sebelumnya. Ini kita akan masak sampai mendidih lagi. Nah warnanya udah mulai keluar ya. Dan langsung aja ini udah mendidih seperti ini. Dan kita akan masukkan untuk 1 sendok teh garam. Kalau suka asin lagi boleh tambahkan lagi ya lur. Ini untuk resep kue cuko asli Palembang itu nggak pakai kaldu bubuk atau mecin ya lor, cukup dengan garam aja udah cukup. Ini jangan lupa untuk dicek koreksi rasanya kalau udah kerasa asam manis pedas dan gurih ya, asinnya itu cukup. Ini boleh kalian langsung angkat aja, ini warnanya udah cantik eksotis banget ya. Nah ini untuk si kuah cukanya itu bisa kalian saring dan masukkan ke dalam botol. Ini bisa tahan berlama-lama ya. Nah langsung aja ini untuk si empek-empeknya ini udah 1 hari ya kalau aku didiamkan. Dan kuah cukanya juga udah aku diamkan 1 hari. Jadi makin enak, makin pekat, makin nikmat. Ini langsung aja kita akan goreng ya lur. Untuk si empek-empeknya kita sediakan untuk wajan dan minyak goreng secukupnya aja. Ini mau minyak panas mau minyak dingin boleh banget ya lur. Gak akan meledak-ledak karena tadi udah kita rebus ya kemarin itu. Waktu buatnya itu direbus terlebih dahulu jadi aman, tentram dan bersahaja ya lur. Ini kita akan goreng secukupnya aja. Yang penting habis tentunya. Ini untuk si lenjer, kapal selam dan yang pempek bulatnya ini kita masukkan ya lur. Kita goreng sampai berubah warna, sampai kering boleh. Pokoknya ini sampai berubah warna ke kuningan keemasan ya lur. Ini kita tunggu aja untuk matang ya. Ini kita sediakan untuk bahan selanjutnya yaitu timun ya lur biar seger. Aku pakai 2 batang atau 2 buah. Maaf ya lur. Nah ini untuk si timunnya itu dipotong-potong, diiris-iris ya lur. Opsionalkan aja untuk bentuk dan ukurannya. Ini gak usah lama-lama, kalau udah kita iris-iris kita sisihkan aja. Kita kembali lagi kepada si empek-empek atau pempek yang udah kita goreng. Ini udah berubah warna jadi cantik banget, masya Allah tabarakallah, wangi juga lur. Ini aku bikin pempek ini karena aku ngiler banget ya lur. Kang Cep atau Cep CS Rantau ya bikin ini, dan aku baru kesampaian untuk bikin ini nih. Ini wangi banget dan enak banget. Ini dapat langsung kalian potong-potong atau kalian sajikan ke dalam piring boleh banget ya lur. Nah seperti ini. Ini untuk empek-empek lenjer dan kapal selamnya ya lur. Kalau yang bulat-bulat gak usah dipotong-potong karena ukurannya udah cukup di mulut. Ini kita masukkan, sajikan ke dalam piring saji serapi mungkin ya lur. Di platingnya itu secantik mungkin. Kalau aku ya seperti ini aja udah lumayan banget lur. Ini untuk si pempeknya itu wanginya itu lebih wangi daripada empek-empek ikan tenggiri yang pernah aku beli dari Palembang langsung ya. Dan ini bener-bener wangi. Ini untuk timunnya juga masukkan ke dalam piring saji legendaris ya.
dan kemudian kita akan guyurkan dengan ini kuah cuko yang udah kita diamkan selama 1 harian. Ini makin wangi, makin sedap, makin gurih ya lur. Asam, manis, pedas, segar. Tuh bisa kalian lihat, ini dia lur untuk pempek udangnya. Ini wajib kalian coba lur, karena untuk kuah cukonya aja ini udah segar banget, apalagi pempeknya ini teksturnya itu padat banget ya, kering di luarnya itu lembut di dalamnya, gurih bikin nagih, apalagi dipadankan dengan kuah cuko yang segar banget dengan timunnya juga. Ini asam, manis, pedas, segar, pas banget. Ini lebih enak daripada yang aku beli dari Palembang ya. Sejujurnya ya lur, ternyata aku bisa bikin pempek seenak ini, dan ini wajib kalian coba, rekomendasi banget.